Ayo kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Amin. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di sana? Tentunya sehat-sehat selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita mau buat vlog, yaitu dengan judul Kasih Sayang Terhadap Ibu. Insya Allah video yang saya buat ini menjadi inspirasi teman-teman yang berada di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, langsung saja saya utarakan dari vlog ini dengan judul tersebut, di mana ketika kami setelah menikah, waktu itu kalau nggak salah tahun 2011. Pada saat kami menikah, kami tidak memiliki harta apa-apa. Namun ada yang kami miliki, yaitu usaha. Yaitu kami baru memulai usaha. Ya, usahanya saat itu kecil-kecilan, hanya memiliki laptop dan mesin print. Jadi di setiap hari kami hanya menerima orderan itu dari email, dan kami memperkenalkan produk juga masih belum kenal dengan media sosial ya. Jadi kami manual, selalu keliling dan mendatangi toko-toko ataupun customer-customer. Pada setahunnya kami santai-santai di mall sambil nonton. Terus kami jalan-jalan ke Gramedia. Di Gramedia tersebut saya menemukan satu buku yang berjudul 7 Keajaiban Rezeki. Di situ tercantum karyanya Ipoh Santosa. Dengan senang hati kami langsung membeli buku tersebut, dan esokannya hari demi hari kami membacanya. Dan setelah membaca buku tersebut, kami tidak menunda-nunda lagi, langsung kami buat action. Yaitu kami selalu melakukan rutinitas bersedekah, dan kami yang diajarkan dari buku tersebut yaitu selalu membahagiakan
kedua orang tua kami. Dan kedua orang tua kami jadikan sebagai raja. Dan setelah kami melakukan kebaikan-kebaikan tersebut yang diajarkan oleh Ipoh Santosa, hitungan hari itu saya merasakan usaha saya itu banyak order dan saya kaget dengan seperti nggak biasanya saya mendapatkan order lebih dari 1 miliar dan untungnya pun sangat besar dan mereka pembayarannya cash. Dari kejadian tersebut kami selalu sering melakukan kebaikan. Oh ya, teman-teman, di dalam buku Ipoh Santosa itu ada tentang sepasang bidadari. Jadi ada 3 sepasang bidadari itu. Yang pertama adalah ibu dan bapak, kedua orang tua kita itu adalah sepasang bidadari. Yang kedua adalah istri, pasangan kita itu adalah sepasang bidadari kita. Dan yang ketiga adalah anak, keturunan kita itu adalah sepasang bidadari kita. Dari sepasang bidadari yang pertama, itu kebaikan orang tua terhadap kita semenjak kita kecil sampai dengan kita dewasa dan menjadi orang tua. Sekarang coba bayangkan ini saat kita berusia 1 tahun, orang tua memandikan dan merawat kita. Sebagai balasannya, kita malah menangis di tengah malam. Saat kita berusia 2 tahun, orang tua mengajari kita berjalan. Sebagai balasannya, kita malah kabur ketika orang tua memanggil kita. Saat kita berusia 3 tahun, orang tua memasakkan makanan kesukaan kita. Sebagai balasannya, kita malah menumpahkannya. Saat kita berusia 4 tahun, orang tua memberi kita pensil berwarna. Sebagai balasannya, kita malah mencoret-coret dinding dengan pensil tersebut. Saat kita berusia 5 tahun, orang tua memberikan kita baju yang bagus-bagus. Sebagai balasannya, kita malah mengotorinya dengan bermain-main di lumpur. Saat kita berusia 10 tahun, orang tua membayar mahal-mahal uang sekolah dan uang les kita. Sebagai balasannya, kita malah malas-malasan, bahkan bolos. Saat kita berusia 11 tahun, orang tua mengantarkan kita kemana-mana. Sebagai balasannya, kita malah tidak mengucapkan salam ketika keluar rumah. Saat berusia 12 tahun, orang tua mengizinkan kita menonton di bioskop dan acara lain di luar rumah bersama teman-teman kita. Sebagai balasannya, kita malah meminta orang tua duduk di barisan lain, terpisah dari kita dan teman-teman kita.
Saat kita berusia 13 tahun, orang tua membayar biaya kemah, biaya pramuka, dan biaya liburan kita. Sebagai balasannya, kita malah tidak memberikan kabar ketika kita berada di luar rumah. Saat kita berusia 14 tahun, orang tua pulang kerja dan ingin memeluk kita. Sebagai balasannya, kita malah menolak dan mengeluh, "Papa, Mama, aku sudah besar." Saat kita berusia 17 tahun, orang tua sedang menunggu telepon yang penting. Sementara kita malah asik menelepon teman-teman kita yang sama sekali tidak penting. Saat kita berusia 18 tahun, orang tua menangis terharu ketika kita lulus SMA. Sebagai balasannya, kita malah berpesta semalaman dan baru pulang keesokan harinya. Saat kita berusia 19 tahun, orang tua membayar biaya kuliah kita dan mengantar kita ke kampus. Pada hari pertama, sebagai balasan kita malah meminta mereka berhenti jauh-jauh dari gerbang kampus dan menghardik, "Papa, Mama, aku malu, aku kan sudah gede." Saat kita berusia 22 tahun, orang tua memeluk kita dengan haru ketika kita diwisuda. Sebagai balasannya, kita malah bertanya kepadanya, "Papa, Mama, mana hadiahnya? Katanya mau membelikan aku itu dan ini." Saat kita berusia 23 tahun, orang tua memberikan kita sebuah barang yang kita idam-idamkan. Sebagai balasannya, kita malah mencela, "Duh, kalau mau beli apa-apa untuk aku bilang-bilang dong. Aku kan gak suka model seperti ini." Saat kita berusia 29 tahun, orang tua membantu biaya pernikahan kita. Sebagai balasannya, kita malah pindah keluar kota meninggalkan mereka dan menghubungi mereka hanya 2 kali setahun. Saat kita berusia 30 tahun, orang tua memberi tahu kita bagaimana cara merawat bayi. Sebagai balasannya, kita malah berkata, "Mama, zaman sekarang sudah beda, nggak perlu lagi cara-cara seperti dulu." Saat kita berusia 40 tahun, orang tua sakit-sakitan dan membutuhkan perawatan. Sebagai balasannya, kita malah beralasan, "Papa, Mama, aku sudah berkeluarga. Aku punya tanggung jawab terhadap keluargaku." Dan entah kata-kata apa lagi yang pernah kita ucapkan kepada orang tua. Bukan mustahil itu yang menyumbat rezeki dan kebahagiaan kita selama ini. Oh ya, teman-teman, sekelumit itu saya membaca buku. Saya sangat terharu dengan hal-hal perihal sekecil itu, mulai dari kita kecil sampai kita dewasa dan menjadi orang tua. Makanya teman-teman, hari ini saya mau membahagiakan kedua orang tua saya, yaitu saya mau ngajak ke mall, tentunya makan ya. Setelah makan, kami akan bawa ke hypermarket, yaitu sekarang dia ada kebutuhan untuk sehari-hari. Ya tentunya ya nggak jauh dari
kebutuhan dapur lah gitu. Jadi kita terus menjadikan orang tua kita itu menjadi raja, dan orang tua kita itu kalau sudah kita jadikan raja, dia senang. Kalau sudah senang, dia akan berdoa kepada kita, dan kita tinggal minta doanya saja kepada beliau. Contoh misalnya, Mama, tahun ini kita ingin membangun rumah, minta doakan supaya dimudahkan rezekinya gitu, atau dimudahkan pembangunannya. Karena doa ibu itu pasti dikabul. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya cerita tentang si Malin Kundang. Itu ibunya mendoakan jelek, yaitu mengutuknya jadi batu, dan itulah menjadi nyata. Jadi kita mohon ke ibu kita supaya doanya yang baik-baik ya. Oh iya teman-teman, ini kita mau menjemput kedua orang tua kita ya. Karena rumahnya masuk ke dalam gang, jadi kita mobilnya nggak bisa masuk ya. Jadi kita menunggu di pinggir jalan saja. Ya, mungkin sebentar lagi datang. Karena nggak dekat sih dari jalan raya itu. Dan ini ya, kami sudah bersama kedua orang tua di mobil, dan rupanya sebentar lagi kami sampai di Mall Daan Mogot ya. Jadi mallnya yang terdekat saja. Ini kita lewat belakang ya, lewat sampingnya, tapi dibuka juga sih pintunya, lebih dekat dengan parkiran. Kita mau cari makan dulu ya.
karena dari rumahnya kita sengaja nggak makan dulu. Mama, istri, sama adik. Kita ingin makannya di Solaria ya, tapi buka tidak ya? Kelihatannya ambruk tuh. Mungkin semalam karena hujan ya. Masih buka sih Solaria. Oke. Kita cari tempat duduk. Di mana? Nanti beresin dulu. Oke, di sini. Kamu pesannya apa ya? Aku nasi goreng juga, nasi goreng siput tapi sama spring roll. Nasi goreng siput. Aku nasi goreng pete telur ceplok. Pakai teri kali ayah. Asin. Asin. Yaudah itu aja bener. Nasi goreng mama. Mama sama apa? Itu ada kue tiaw, ada bumbu. Oh iya, aja. Telurnya mana kok? Telurnya ntar bilang doang. Bilang aja nanti telurnya mah nggak ada. Adi mau telur juga. Iya. Ya berarti 3 telur. Mau ikut aja deh. Tidak ada. Lagi pilih-pilih makanannya. Apa yang harus dimakan? Telurnya dadar. Ya baca kan boy dia mah ada di sini. Ya. Kita makan duluan. Nasi goreng pete, nasi goreng spesial, kue tiaw goreng, nasi goreng. Kalau yang ini salah mesen, jadi nggak datang. Jadi lagi mesen lagi. Ya, kita lanjut ke hipermarket. Kita ke hipermarket bersama orang tua. Kalau ayah nunggu di luar, mama aja kita ke dalam. Ini keranjangnya masih kosong ya guys, belum terisi ini.
Nanti kita akan isi ya. Ini ada ya? Teh baru teh yang dirisi. Kalau gini amat. Ini sama gula kan ini. Enggak, kopi doang. Kopi kapal api. Ntar gulanya di sini. Enggak, kalau Nah, sekarang mah udah agak penuh ya. Tuh, udah agak penuh. Ke bagian sampo dan sabun. Sudah berisi. Kita lanjut ke minyak. Anaknya sayang banget sama mamahnya. Minyaknya merek apa? Biasanya apa aja? Penting minyak ya. Lu depan noh. Aduh, sasa. Oh, bumbu. Ya sudah, bumbu dulu. Sasa, Royco. Ya, mama pilih. Mama biasanya pakai bumbu apa? Nih, mama kan suka masak bakwan, goreng tempe. Nah, ini kita beliin tepung terigu dan tepung beras. Tinggal minyak. Mie. Emang banyak. Ambil dua mah. Oke. Gula. Gula. Kecap. Nah, ini kita beliin jeruk murkot super per 100 gramnya 6.790. Kita ambil sekitaran 4 kilo, 5 kilo. Hobinya ayah. Timbangin. Nggak bisa ya. Adik foto dulu dong. Mama. Oke, ngantri dulu di kasir ya. Ini juga ya.
cek penukarannya. Sekarang hadiah. Apakah ada dapat hadiah atau tidak? Ya, kita lihat ya. Tuh kan. Ya, makasih ya. Nah, kita dapat piring. Oke. Ayo, ayah. Kita pulang. Ya, Ayo, kamu dorong. Adi mana? Tuh, Udah jalan, Adi. kita naruh ini dulu. Teman-teman, kami merasa bangga dan terharu ya kalau selalu membahagiakan kedua orang tua kami. Apalagi orang tua kita itu selalu tersenyum kalau kita selalu ada di sampingnya. Kita jangan takut ya kehabisan rezeki kala kita membahagiakan orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua kebaikan kita. Teman-teman, ini ya bukunya yang saya baca dan saya praktekkan. 7 keajaiban rezeki, karya Ipoh Santosa. Dan satu lagi ini ya, percepatan rezeki. Dari kedua buku ini yang saya baca, baik 7 keajaiban rezeki dan percepatan rezeki karya Ipoh Santosa ini, saya mengalami hidup bersama istri berubah drastis. Jadi kepada teman-teman di sana, beli ya bukunya dan baca karya Ipoh Santosa ini. Tapi jangan cuman hanya dibaca saja kalau tidak dipraktekkan. Karena kalau hanya membaca, anak SD pun bisa baca. Tapi yang lebih hebat adalah prakteknya dari buku ini, ataupun kita action terhadap isi buku-buku ini. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah ngikutin videonya dari awal sampai akhir dengan judul Kasih Sayang kepada Ibu. Jangan lupa ya di subscribe, karena teman-teman dengan subscribe kepada video ini atau akun YouTube ini adalah merupakan suatu perhargaan bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.